Assalamualaikum teman-teman, apa kabar di mana Anda berada? Hari ini kita ada kedapatan motor Pega ZR. Motor Pega ZR ini datangnya ngebelasap, dia di-boring dia. Tak ada solusi dengan cara lain, yaitu harus di-boring. Di sini harus dibongkar. Oke teman-teman, setiap memboring, jadi ini usahakan di daerah baklosnya ini, walaupun dia tidak ada yang mau dibolok, dia harus dibongkar. Kenapa harus dibongkar, Bang? Karena kita sekaligus terus membersihkan dalam pompa oli ya. Sekalian terus kita ganti seal ini, teman-teman. Seal kuras nih. Ini kalau bocor, tembakan oli dia lemah. Makanya dia harus diganti, sekalian terus ganti filter oli, teman. Jadi kalau teman-teman nanti kalau ada mendapatkan bongkaran mesin, teman harus mengganti filter oli. Walaupun nyatanya sebelah baklos ini nggak ada mau dibolok, tapi harus dibongkarlah dia, spesial untuk ganti, mengecek oli selnya sama membersihkan olinya. Teman-teman bisa coba di rumah sendiri, karena apapun ceritanya, kalau saya teman-teman dan teman-teman pun seperti itu juga, setiap bongkar mesin boring, jadi usahakanlah baklosnya harus dibongkar. Jadi untuk membersihkan seringan oli yang ada di sini, dia udah pasti ada kotoran dia, teman-teman. Ada kotoran. Jadi apabila nanti ada kotoran, dia tidak bisa untuk naik olinya ke daerah head sama dekselnya. Cara kerja pompa olinya, jadi ini pasangnya harus di sini ya, teman-teman. Jadi cara pasang pompa olinya, oli sementara dia kan dari sini naik, diproses sama gigi pompa oli. Seperti itu dia naik, dia untuk masuk di daerah baklos. Sudah dari sini, udah dari sini, nanti dari sini. Jadi dia harus melalui filter oli. Jadi filter oli ini harus diganti, jadi biar supaya jangan mati. Jadi olinya pun gampang untuk menembakkan ke depan olinya. Jadi dia masuk kemari, dan kemudian olinya masuk ke kuras dan ditembakkannya ke daerah tank seher, dan kemudian dia terus nembakkan kemari ini, dan ini langsung untuk menembakkan ke lubang ini, teman-teman. Perhatikan teman-teman, setiap teman-teman mengerjakan boringannya harus seperti ini. Ini aslinya ada lubang oli, jadi lubang oli ini tembakannya harus untuk ke piston ya, ke piston. Makanya ini diusahakan pastikan dia nggak ada tersumbat ya, lubangnya ini yang ada di crankcase. Dan kemudian ini tembakannya sama ini ke tembakannya untuk masuk ke deksel. Kemudian kita bersihin lubang ini pakai tali gas dalam ataupun pakai pembersih lah gitu. Ataupun pakai, kalau di tempat kami ini perengkol, saya luruskan ini. Jadi hanya ini saya pakaikan untuk membersihkan kotor-kotoran yang ada
yang ada di dalam untuk masuknya ke lubang oli crankcase. Ini kalau tempat nggak keluar oli dari lubang crankcase-nya ini, karena olinya itu untuk menembakkan oli untuk ke daerah piston. Nanti pistonnya ini bisa baret nanti karena nggak ada oli mengeluarkan dari lubang crankcase. Jadi teman-teman harus membersihkannya. Ini kalau saya korek aja nih pakai tali gas untuk membersihkannya. Nah, itu ini. Lubang ini. Masukkan bensin ke dalam, kemudian kita tembak pakai angin kompresor. Oke, jelas dia gak ada tersumbat, dan teman-teman harus pastikan ini ya, jangan ada tersumbat. Nanti kalau dia nanti tersumbat, tembak olinya tidak menembak untuk piston, makanya pistonnya nanti bisa baret. Oke. Dan teman-teman sebelum pasang pistonnya, dia harus dites ini ya. Kalau dia longgar, nggak pala padat, dia normal. Tapi kalau dia padat, dia harus diboring lagi. Nanti kalau nggak diboring lagi, dia dibawakan balik ke tempat bubut itu, diboring. Kalau nggak diboringkan lagi karena dia padat tuh, nanti piston ini bisa lengket, dia kena jem panas karena dia padat kali boringannya. Ini piston ini sudah pakai Vario 125 karena kamanya ini udah tinggi. Kalau dia piston standarnya dia sudah habis koma, jadi dia harus dirombak karena masih dipertahankan lagi semprongan bawaan ini. Jadi dipertahankan pistonnya, nggak jadi masalah. Kalau teman-teman nanti menghadapi hal seperti ini, kalau dia nanti pakai piston asli bawaan standar, dia kan longgar, dia oblak. Jadi dia harus beli blok ataupun pasang semprong, otomatis harganya agak mahal. Jadi supaya murah biayanya, bloknya ini mau dipakai lagi ataupun semprongnya dipakai lagi, jadi rombak aja dia masuk piston yang lain, yaitu piston besar daripada piston bawaan semula, yaitu PKZR. Ini ringnya teman-teman, mereknya Spira. Teman-teman harus mencobakan kemari. Perhatikan ujung ringnya belum bersatu, dan nanti kalau bersatu nanti dia terlalu padat kali, nanti dia pistonnya nanti masuknya kesat, bisa lengket dia. Dan ini teman-teman cara pasang kipnya. Kalau saya pakai obeng, dan termasuk sedikit dia harus tekan, dan pastikan dia sudah masuk semua kipnya. Dan ini lubang atas, lubang besar ini untuk klep in, yaitu klep minyak. Yang lubang kecil ini untuk sebelah bawah. Jadi putusan ringnya sebelah atas.
sini, simpan sini ya. Seperti ini. Dan ringkit sini kita simpan sini ya, ke depan. Dan ring hitam ini ada bacaan, dia harus sebelah depan. Jadi putusan ring ini kita buat sebelah atas. Paling atas sekali. Seperti ini. Ini simpan sini. Ini ujung ring ini kita buat sebelah, yaitu klip bawah ujungnya ya, penyambungan. Kemudian kita pasang capnya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai terlepas capnya ke dalam, nanti bisa lengket dia ke tiang seher. Oke, pastikan dia udah masuk semua. Lalu ini tekan sambil goyang. Ini. Oke, seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di like sama di komen ya. Terima kasih.